Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal. Shalom semuanya. Saya minta untuk jemaat yang masih duduk di belakang, boleh yuk maju ke depan, agak maju ke depan. Ini mungkin banyak bangku yang kosong karena sudah pada liburan ya, holiday, tengah tahun, mid-year. It's okay. Kita semua yang berada di sini, kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Sebab Dialah yang layak dipuji dan ditinggikan. Saya mau buka ibadah ini dengan Roma 11 ayat 33 sampai 35. Adakah kita masih terkagum akan kebesaran Allah kita?
Adakah kita masih terpesona akan hikmat-Nya, akan jalan-jalannya? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Wow. Terlalu besar, terlalu megah, terlalu indah segala jalan Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau mengaminkan itu? Kita punya Allah yang sungguh teramat agung dan besar. Dan kita mau kagum dan kita mau hormat akan Dia. Mari kita sembah Dia. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari umat Tuhan, Engkau yang terkagum akan hadirat-Nya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
rasa syukur-Mu. Sebab kita punya Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang penuh rahmat, Allah yang kaya akan rahmat. Pagi ini kami datang membawa kami membawa hormat, pujian kami bagi-Mu. Pujian dan sembah kami bagi Allah yang bersemayam di atas pujian, bagi Allah yang kudus, Allah yang hebat atas kami. Tak hentinya setiap nafas kami menyembah Allah yang tinggi. Pujian syukur kami, segala pujian, segala hormat, segala kekaguman bagi Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, akan Engkau. Ku kagum hormat, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat. Yes, Royals, mari naikkan tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ya Allah. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat nyanyikan. Hormat, we sing for you, Lord. Hormat, ya Bapa. Yang layak dipuji akan. Ku kagum hormat, ku kagum. Ini penyembahan kami, Tuhan, penghormatan kami. Terimalah persembahan syukur kepadamu, ya Allah. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Kami bisa mempercayai hikmat-Mu Tuhan. Kami bisa mempercayai pikiran-Mu. Tiada terselami, tetapi kami mau taruh iman kami kepada Engkau. Terima kasih. Mari Royals yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Raja kita. Haleluya. Yes, haleluya. Saya minta tepuk tangan ya. Come on, everyone. Yes. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia. Biar segalanya, yang bernafas, puji dia, puji dia. Saat ku takut, Kau kan angkatku. Di saat ku ragu, Kau yakinkanku. Amin. Semua musuh bergabung, buatku terkepung. Kita tetap menyanjung dia. Kau tetap ku sanjung, tempatku berlindung. Hey, come on. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody. Yes, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kau selalu ada di setiap musimku. Dia Immanuel, karena ku tahu Dia sertaiku, Dia sertaiku. Kau kekuatanku, pujian mazmurku. Amin. Yang kan meruntuhkan semua benteng musuh. Mari semua yang bernafas. We got the reason to praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Hey, praise the Lord, oh my soul. Takkan gentar, takkan ku gentar, sebab Kau beserta. Kan ku nyatakan sekarang. Praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody clap your hands. Woo! Yes. Kita mau bilang Dia yang berkuasa dan Dia yang bertata atas hidup kita. Yes. Dan Kau yang berkuasa dan Kau bertata. Kau yang ngebangkit mengalahkan maut. Allah yang setia, Tuhan yang benar. Tak ada yang dapat menandingimu. Say. Kau yang berkuasa, Kau bertata, dan Kaulah yang bangkit mengalahkan maut. Kau Allah yang setia, Tuhan yang benar. Tak ada yang dapat menandingimu. Praise
sukacita saudara. Come on. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Come on. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu. Nyatakan saudara. Dalam dunia bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Katakan Allah yang berkuasa. Amin. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Dengan satu suara else. Come on. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa. Amin. Memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku memuji-Mu. Katakan. Kau Allah, Kau yang berkuasa. Sing it out. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Come on, praise Him. Berkuasa, hidupku pun say membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa, hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi. Katakan segenap hatiku. Yes. Bersinar bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu. Amin. Bagi-Mu. Sebelum duduk, tos kanan kirimu katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah Rasul pasal yang keempat, lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasa bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu. Antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi. Atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu
bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan, kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13, bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana, mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya, yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga, tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya, satu hari saya menghadapi, saudara nggak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya ngalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman, tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, Godfidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus. Karena saudara, banyak daripada kita itu ragu-ragu, tidak bangga karena nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya without confidence kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom warga kerajaan. Be bold in Jesus' name. Amin. Shalom, nama saya Sandy Kristianti, seorang istri dari Silvan Alexander Wijaya. Dan dari pernikahan kami sudah dikaruniai satu putra, Sean Erin Wijaya, yang berusia hampir 5 tahun. Nama saya Devi Inggiriwang, suami saya Hizkia Setiawan. Dalam pernikahan kami dikaruniai 2 orang anak, seorang putra yang ganteng, Gideon Immanuel Setiawan usia 6 tahun, dan seorang putri yang cantik, Karis Immanuel Setiawan usia 3,5 tahun. Shalom, nama saya Laura Wibisono dan saya adalah istri dari Stephen Juwana. Dari 14 tahun pernikahan kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Nicholas Kristensen Juwana, 13 tahun. Yang kedua Regan Christopher Juwana, 11 tahun. Dan yang ketiga adalah bonus, yaitu Alisa Krista Juwana, 5 tahun. Peran ayah sangat penting. Karena menurut saya ayah adalah sumber dan yang memberikan identitas, sama seperti Bapa di sorga bagi kita anak-anaknya. Buat saya, peran ayah sangatlah penting, karena selain sebagai kepala keluarga, ayah juga memberikan rasa aman buat istri dan anaknya. Ayah juga menjadi teladan buat anaknya, terutama anak laki-laki, karena dia akan sangat look up kepada dedinya. Dan apa yang ayah lakukan, itu akan membentuk gambar diri dari anak itu. Bagi saya, peran seorang ayah adalah sangat penting karena seharusnya figur ayah itu menjadi representatif dari Bapa kita yang ada di surga, yaitu menjadi provider dan juga protector. Dan gak cuma itu aja, tetapi seorang ayah juga seharusnya membawa keluarganya menjadi semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Perubahannya Hizkia, dia jadi lebih selfless. Bukan berarti saya bilang dulu dia selfish ya, tapi sejak punya anak, dia lebih mementingkan anak-anaknya juga. Jadi dia menyediakan waktu juga buat anak-anak, mikirin anak-anaknya juga.
Juga kayak misalnya contoh hari Sabtu gitu, kita mendedikasikan hari itu untuk keluarga. Yang saya rasakan setelah punya anak, suami saya menjadi lebih suportif dan helpful, terutama di dalam karakter dan hidup takut akan Tuhan. Bahkan kalau boleh jujur, suami saya itu justru yang lebih konsisten dan disiplin di dalam mendidik Sean daripada saya. Me time-nya yang tadinya dia punya banyak waktu, mungkin untuk dirinya sendiri, sekarang dia harus mengorbankan waktu itu untuk menjadi ayah dan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Hizkia adalah super dad, suami, pastor, and daddy. Sebagai suami, tentunya dia adalah partner hidup saya, teman berbagi kasih dan berbagi cerita tentang apapun termasuk gospel. Ya, namanya saya punya suami pendeta. Dan ini yang saya bersyukur. Gak peduli walaupun dia pendeta, dia khotbah di atas mimbar, dia direspek sama jemaat. Tapi begitu dia turun dari stage, Hizkia tetaplah suaminya Devi dan Dedi dari Gideon dan Karis. Saya mengapresiasi karena dia mau ikut serta dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Jadi kadang-kadang dia bantuin kerepotan istrinya di rumah. Contoh pas weekend kadang dia bisa bantuin saya masak, dia juga bantuin jagain anak, kadang-kadang dia mandiin anak. Dan yang paling dinanti sama anak-anak adalah momen bermain bersama dedinya. Harapanku suami sehat dan kuat terus sehingga bisa lihat anak-anak sampai dewasa. Dan as for me and my house, we will serve the Lord together. Agar kamu tetap melekatkan diri terhadap kepada sumber, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena hikmatnya akan turun dan memimpin kamu selalu untuk menjadi suami dan juga ayah yang sempurna menurut kehendaknya. Dan kali ini aku juga mau say thank you karena kamu sudah menjadi suami yang selalu ada untuk anak-anak kita dan untuk keluarganya. Thank you Daddy, I love you, we love you so much, God bless you. Dear Sylvan Alexander Wijaya, I'm really proud of you. Thank you for being my husband and also best daddy for Sean. Thank you udah jadi ayah yang selalu hadir buat Sean. Thank you also for being my best tag team yang selalu siaga gantian jagain Sean. Doaku kamu selalu dikasih hikmat Tuhan dan disempurnakan setiap hari supaya bisa jadi daddy yang jadi teladan buat Sean. Lastly, you are really God's greatest gift for me. I love you and happy Father's Day. Happy Father's Day, we love you Daddy. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. 사랑해. Wow, luar biasa sekali. Shalom Royals. Hari ini kita juga merayakan International Father's Day. Tapi sebelum saya masuk ke Father's Day, saya teringat akan satu pertanyaan yang mama saya itu sering kali pertanyakan pada papa saya khususnya ya. Dan pertanyaan itu hari ini saya mau ajukan juga kepada Royals yang ada di sini. Pertanyaannya adalah, apakah Royals hari ini sudah mengucap syukur? Karena ucapan syukur itu adalah hal yang sangat esensi sekali sebenarnya di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita melupakannya. Seringkali kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan mungkin, tetapi kita tidak mempunyai dan kita lupa untuk mengucap syukur. Dan hari ini kita mengucap syukur untuk ayah-ayah yang ada di tempat ini. Karena menurut saya ya, Father's Day itu sebenarnya agak underrated gak sih? Karena dibandingkan dengan Mother's Day, kalau Mother's Day itu wah bunga-bunga gitu ya, kue-kue, kita makan keluarga gitu, yang suaminya reservasi tempat makan gitu, kita makan bersama-sama. Tetapi kalau Father's Day agak underrated. Tetapi ayah-ayah di tempat ini, izinkan saya mewakili istri-istri yang ada di tempat ini, anak-anak, cucu-cucu bahkan juga yang ada di tempat ini untuk mengucapkan betapa kami menghargai pengorbanan para ayah-ayah yang ada di sini. Kami menghargai karena ayah-ayah di sini adalah menjadi ayah yang ada. Dan doa saya untuk ayah-ayah di tempat ini akan bangkit generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi penyembah, generasi-generasi yang tidak
berkompromi dengan dosa. Haleluya, amin. Ada amin ayah-ayah? Mungkin yang datang dengan suaminya boleh senggol dikit, peluk dikit, cium dikit, say Happy Father's Day, I appreciate you, saya menghargai apa yang kalian telah usahakan untuk keluarga kami. Haleluya, oke. Dan moving on, kita hari ini ada 2 persembahan, yaitu Royal Care dan juga persembahan reguler. Untuk persembahan Royal Care bisa dilakukan atau dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan oleh usher. Bila Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan amplop itu, mungkin boleh melambaikan tangannya untuk meminta atau di akhir ibadah juga boleh bertanya kepada usher yang akan berjaga di luar. Selain itu bisa juga dilakukan melalui scan QRIS yang ada di belakang saya untuk membawa persembahan kalian hari ini. Royal Care itu apa sih? Satu lagi yang kita perlu mengucapkan syukur. Kita berada di dalam komunitas yang luar biasa sekali. Komunitas yang menyediakan wadah untuk kita boleh berbagi berkat dengan sesama jemaat yang ada di sini. Dengan sesama keluarga yang ada di sini. Karena Royal Care ini akan digunakan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Karena itu mari kita menyalurkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kita melalui gereja kita, yaitu melalui Royal Care dan juga persembahan reguler. Oke, sebelum persembahan dijalankan, saya akan memimpin dulu dalam doa. Mari kita berdoa Royals. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada bagi kami di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berdiri di sini, kalau kami boleh datang ke tempat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Kami sungguh tahu Tuhan apa yang kami punya, apa yang kami peroleh itu semua daripada Engkau saja. Karena itu Bapa, hari ini izinkan kami untuk membawa persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami berharap persembahan yang kami bawa ini boleh memberkati banyak orang melalui gereja-Mu. Kerajaan-Mu semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan memberikan persembahannya Royals dan saya akan lanjut dengan pengumuman. Sebelum pengumumannya mulai, saya mau menyapa juga buat jemaat-jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Jangan khawatir, gak perlu berdiri, gak perlu juga angkat tangan. Mungkin kalau kalian belum mempunyai tempat untuk tertanam, kami mengundang kalian untuk tertanam di gereja kami. Kalian boleh scan ya QRIS, mungkin multimedia boleh ditampilkan. QRIS yang bisa di-scan untuk karena kami ingin mengenal lebih dalam lagi tentang kalian. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mengisi form yang ada melalui QRIS tersebut. Dan juga kita ada 8 komsel yang gak capek-capeknya, gak bosen-bosennya digaung-gaungkan terus setiap minggu ya. Bila Bapak Ibu ingin join dalam salah satu komsel kami, Bapak Ibu juga boleh menghubungi tim pastoral di sini, boleh menghubungi Asher, boleh menghubungi saya juga yang ada di sini untuk mengetahui komsel apa aja sih yang ada di sini dan mungkin lokasinya di mana saja kalau mau cari lokasi yang dekat dengan rumah masing-masing. Dan yang sudah terpapar di layar di belakang saya ini adalah gembala-gembala komsel yang ada di tempat ini, luar biasa sekali. Mari kita berikan aplaus untuk mereka yang memberikan diri untuk melayani. Karena itu mari saya encourage untuk Bapak Ibu Saudara juga mau memberikan diri untuk kita sama-sama dimuridkan bersama di dalam komsel. Oke, dan kemudian today's preacher kita luar biasa. Kalau minggu lalu Michael udah bilang ya kita dilayani oleh pastor kesayangan kita, Pastor Hizkia Setiawan. Minggu ini buat yang masih ingat kita akan dilayani oleh kembarannya. Bukan kembarannya. Michael bilang 11-12. 11-12 itu artinya mirip, tapi ini sebenarnya adalah kakaknya saudara. Dari Pastor Hizkia Setiawan dan kita akan dilayani oleh Pastor
David Victor dari GBI Rock Generation Community Church Malang. Beliau adalah lead pastor di sana dan saya dengar-dengarnya luar biasa banget. Beliau ini kalau pelayanan ya bisa-bisanya itu naik bus loh ke Surabaya, saudara. Luar biasa sekali. Semangatnya itu yang kita harus contoh ya. Luar biasa sekali pastor, dan kita juga menantikan apa yang Tuhan akan sampaikan melalui Pastor David Victor hari ini. Oke, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Rendra Himawan yang adalah GBI Rock Menora Satelit Pastor, dan pastinya akan memberkati kita juga. Oke, dan quick word minggu ini kita setiap hari Rabu itu ada quick word setiap jam 12 siang. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti IG kami di @royalsurabaya, itu kita ada namanya quick words. Dan minggu ini sekali lagi kita akan dilayani oleh keluarga besar Pastor Hizkia Setiawan, yaitu kita akan dilayani oleh istri tercinta, sarangi istri yang beliau suka bilang ya, itu Devi Ingkiriwang yang adalah lead prayer ministry leader kita di dalam tempat ini. Yang beliau yang selalu mengencourage kita semua untuk selalu berdoa ya. Jadi makanya jangan lupa untuk kita ikut RPM, sebulan cuman sekali aja. Devi pasti ada di sana. Dan bukankah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan ketika keluarga kita itu semuanya melayani ya. Seperti juga keluarga Pastor Hizkia di sini yang luar biasa menjadi contoh ya buat jemaat Royal di sini, seluruh keluarganya melayani Tuhan. Luar biasa. Oke. Dan kita masuk ke Royal Merchandising. Ini juga kita tuh punya satu merchandising ministry ya, yang akan selalu mengeluarkan produk-produk yang luar biasa. Karena lewat produk-produk ini kita juga mendeklar apa yang kita percayai. Kita mendeklar untuk kita memberkati orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata positif, kata-kata yang membangun, yang mereka sudah desainkan, dan mereka pastinya desainnya juga nggak cuman serampangan aja, tapi mereka memberikan semua pikirannya, memberikan semua kreativitasnya untuk menciptakan satu produk ini yang bisa kita nikmati, bisa kita pakai. Jadi jangan lupa PO-nya masih dibuka ya. Jadi untuk kalian yang pengen lihat dulu barangnya sebenarnya seperti apa sih, kainnya kayak gimana, atau tasnya modelnya seperti apa, boleh Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ke belakang dan mampir ke booth yang barengan dengan hospitality ya, di belakang sana untuk lihat-lihat barang yang mereka tawarkan. Dan gak lupa keuntungan penjualan itu akan digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan pelayanan di gereja ini. Haleluya. Dan yang terakhir, hospitality kita hari ini kita akan diberkati, perut kita akan diberkati oleh tahu fantasi. Fantasi ini yang kayak gimana? Boleh difantasikan sendiri-sendiri mungkin ya. Mungkin nanti rasanya bisa berbeda-beda setiap orang. Well, Royal, saya mengucapkan selamat beribadah. Amin, bro, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan yang besar itu tinggal di dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan. Amin, amin. Mungkin hari-hari ini kita nggak sadar betapa besarnya Tuhan. Tadi Pak Arifin sempat ngomong bahwa Godfidence. Seringkali kita ngomong kita percaya pada Tuhan yang besar, tapi kita ini nggak bangga. Kalau kita punya Tuhan Yesus. Kita lebih membanggakan sama harta kita lebih membanggakan sama apa pencapaian kita. Tapi kita lupa siapa yang memberi nafas kita tiap hari. Kita lupa siapa yang tetap menyinari matahari tiap hari. Seringkali kita kena masalah kita kena tertekan dengan kehidupan kita. Memang hidup gak semakin mudah, saudara. Tapi kita percaya waktu kita memfokuskan hidup kita pada Tuhan yang besar, yang sudah menebus hidup kita dan memberikan kita kemenangan, maka kita akan berjalan, kemenangan demi kemenangan akan kita ambil, oke? Thank you Jesus, thank you Lord. Yang percaya boleh lambaikan tangan, boleh berdiri, dan kita mau menyanjung Dia, memuliakan namanya.
Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Come on Royal, sing it. Ku hidup karena percaya. Yes Lord, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup, amin, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku percaya, ku beriman. Kau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan.
besar. Come on Royal Sira, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu Tuhan. Ku percaya Kau sanggup melakukan perbuatan yang besar. Ku beriman Tuhan, sebab pribadimu yang segalanya di dalam hidupku. Oh, mari ambil waktumu Royals. Mungkin saat-saat ini Tuhan belum menjawab doamu, tapi Dia setia. Dia berjanji akan selalu menggenapi janji-janjinya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan yang besar itu tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah, karena pribadimu yang memuaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang berdaulat di bumi di surga. Oh, Jesus, Jesus. Wow, wow, wow. Kuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, sing it out Rose, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya.
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan selama ku hidup. Thank you Jesus. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Kami mau mengakui Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Mari ambil saat teduh, gereja Tuhan. Ambil waktu untuk kita menyelami hati kita, menyadari hati kita, keberadaan hati kita. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengkerdilkan Engkau, padahal Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Namun kami seringkali tidak mempercayai Engkau, bahkan mencurigai Engkau. Hari ini umat-Mu datang, meminta ampun kepadamu atas ketidakpercayaan, atas keraguan kami. Hari ini pula kami datang, tersungkur di kaki-Mu, memohon ampun atas apa saja kekecewaan hati kami terhadap rencana-rencana kami yang tidak sesuai seperti yang kami inginkan. Dan kami mulai menggerutu, bersungut-sungut. Hari ini pun kami meneduhkan hati kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang baik, apapun situasi kondisi kami. Ampuni kami kalau kami tidak setia, padahal Engkau Allah yang setia. Ampuni kami kalau Engkau baik buat kami, tapi kami seringkali tidak bisa berkomitmen kepadamu. Seringkali meninggalkan janji-janji kami. Dan biarlah anugerah-Mu yang besar itu, yang melampaui kelemahan dan dosa kami, menyucikan, membenarkan kami, memberikan hati yang baru. Sehingga setiap benih firman-Mu hari ini, ditabur dengan kuasa-Mu, diterima oleh hati yang sudah diperbarui oleh Engkau. Kami mengucap syukur buat persekutuan hari ini, di mana sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan hadir di sini. Makasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Roh Kudus, sahabat kami, ketiga yang esa, yang mulia, yang tiada tandingannya di muka bumi ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Royals. Ya, mungkin Royal semua tidak mengetahui apa yang saya rasakan beberapa menit terakhir sebelum naik ke atas mimbar ini. Ya, ada satu perasaan yang aneh ya, karena saya sudah sering khotbah, ya mungkin tidak sebanyak yang lebih senior, yang lebih berpengalaman dari saya. Tapi ada satu perasaan yang unik, yang waktu pertama kali saya mengalaminya itu adalah ketika pertama kali khotbah.
yaitu nervous. Ya. Dan saya pikir itu baik, berarti saya tidak sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Iya kan? Jadi kalau kita sudah terbiasa pelayanan, biasa khotbah, biasa memimpin pujian, biasa main musik, terus tanpa ada rasa nervous, berarti jangan-jangan kita sudah percaya diri, bukan percaya dia, ya, bukan Godfidence. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini, pengalaman berapa menit terakhir ini, ya, itu sesuai dengan apa yang kita akan pelajari hari ini, ya. Nah, saya akan kasih tema khotbah hari ini adalah The Gospel Paradox. Ya, dari 2 Korintus 12, saya ambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya undang teman-teman semuanya, Royals di tempat ini untuk bisa baca bersama-sama. Dimulai dari saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Royal semua di tempat ini. Kita akan siapkan ya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Oke, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Silakan. Aku tahu di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekarang hendak, aku bukan orang yang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku. Atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Hal itu aku sudah tiaga seru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10, karena aku itu. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, menyimpannya dalam hati dan tidak lupa melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Royal semua di tempat ini, teks yang baru kita baca itu adalah teks yang sifatnya paradoksial. Nah, apa itu paradoksial? Itu seperti suatu kebenaran, dua kebenaran yang seolah-olah tidak menyatu, ya, sukar untuk disatukan, tetapi sebetulnya sejajar dan harmonis. Ya, saudara tadi kan sudah baca ya, Royal semua sudah baca tadi, bahwa lemah tapi kuat. Kuat tapi lemah, seperti itu. Jadi seperti bertentangan, padahal dua hal itu saling terhubung, saling harmonis satu dengan yang lain. Bahwa kita harus menyadari bahwa kekristenan, kalau saudara baca nanti di Alkitab, itu bicara banyak tentang paradoks. Ya. Banyak orang menggambarkan paradoks itu seperti rel kereta api. Saya lupa sudah pakai ini ya. Ya udah. Ya bolehlah dibantu sekali-sekali kalau saya lupa ya. Ya. Banyak orang yang menggambarkan paradoks seperti rel kereta api. Ya. Tidak bisa bersatu tetapi selalu harmonis. Ya. Tapi ini kalau di percintaan ngenes memang sih. Ya. Nah, atau juga bisa digambarkan seperti dua sayap pesawat yang tidak pernah ketemu langsung tapi sama-sama diperlukan. Nah, itu paradoks. Ya, amanat teks kita hari ini harus dilihat sebagai paradoks, bukan kontradiksi, bukan berlawanan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Nah, ketika kita melihat paradoks, kita sebenarnya tidak perlu terkejut. Kenapa seperti itu? Karena paradoks dalam kekristenan bukan sesuatu yang mengagetkan. Itu hampir ada di seluruh Alkitab.
Injil adalah tentang paradoks, kekuatan dalam kelemahan. Paradoks, ya. Kita juga hidup di dalam dua ketegangan, dua tarik-menarik, masa kini, ya, dan masa yang akan datang. Masa kini ini penuh penderitaan, tetapi masa yang akan datang Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, penuh pengharapan, ya, dunia yang baru, langit bumi yang baru. Apakah sudah terjadi? Belum. Already but not yet. Itu yang kita pahami kan? Nah, kita juga sebagai umat Tuhan, umat tebusannya, posisi kita juga paradoks. Perfectly imperfect. Sudah sempurna di dalam Kristus, tetapi sekaligus juga imperfect, tidak sempurna. Masih punya banyak kelemahan, masih punya banyak kekurangan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah, kita hidup di tengah-tengahnya, di antara dua tegangan ini. Jadi, jika kita tidak bisa hidup di antara dua tegangan ini, maka kita akan keteteran dalam hidup ini. Makanya itulah yang disebut hikmat. Hikmat adalah bagaimana kita memahami makna Injil yang bersifat paradoks ini. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman semua di tempat ini, Royal, mendengar khotbah tentang hikmat. Nah, salah satu hikmat itu, kita harus mengerti apa sih makna paradoks Injil itu. Karena kita hidup di dalam paradoks. Kalau kita tidak mengerti, kita akan lelah, kita akan kecapean, kita akan lesu. Ya seperti itu ya. Nah, jemaat Korintus rupanya gagal memahami paradoks Injil ini. Kekuatan yang melemahkan dan kelemahan yang menguatkan. Apa yang mereka pikir menguatkan justru itu melemahkan. Apa yang mereka pikir melemahkan justru menguatkan, kata Injil. Nah, kalau kita nggak tahu ini, kita bingung. Makanya kita perlu hikmat. Dan hikmat itu bukan sesuatu, kemarin kita sudah dengar, tetapi seseorang pribadi. Nah, mari kita lihat apa sih yang ada di dalam jemaat Korintus. Latar belakangnya, gambarannya. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sangat punya banyak karunia rohani, tetapi juga punya seabrek masalah. Masalahnya banyak, ya. Masalahnya luar biasa, ya. Salah satu isu yang paling berat, yang paling jadi fokus dari Paulus adalah kepemimpinan yang berpusat pada individu-individu tertentu. Itu bukan saja merusak, bukan saja tidak efisien, tapi merusak. Sangat tidak sehat. Dan itu juga terjadi di dunia bisnis, di dunia politik apalagi. Dan tidak sedikit itu juga terjadi di dalam gereja. Ironisnya itu terjadi dalam gereja. Bahkan itu terjadi di zamannya Paulus, yang belum ada sosial media, belum ada media yang luar biasa seperti ini. Ya. Itu terjadi. Bagaimana para pemimpin-pemimpin meninggikan diri mereka sendiri dan mereka menjadi pusat penyembahan dari jemaat Tuhan. Nah, Korintus mengalami itu. Kalau saudara nanti cek di awal surat Paulus, 1 Korintus pasal yang pertama, Paulus sudah ngomongin bahwa ada masalah yang sangat penting, yaitu perpecahan jemaat. Mengapa terjadi perpecahan jemaat? Saya bukan baca ayat temanya aja, tapi baca sebelum-sebelumnya. Bukan karena pengaruh sekuler, bukan karena pengaruh dunia dari luar. Meskipun memang gereja ini banyak masalah ya. Itu ada orang yang sangat materialistis, ya, imoralitas terjadi di situ. Ya, jemaat Korintus adalah jemaat yang multikultural juga ya, banyak budaya-budaya yang mereka adopsi. Mereka sangat terobsesi oleh kenikmatan seksual juga ya. Mereka mulai membayangkan berfantasi, bukan tahu fantasi tadi yang jelas ya. Ya. Bagaimana meningkatkan kepuasan secara seksual. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Belum lagi filsafat sekuler yang mempengaruhi mereka. Nah, jemaat Korintus bisa saya sebut kaya secara materi, pintar secara intelektual, tapi juga bejat secara moral. Lengkaplah sudah jemaat ini. Mungkin saudara lebih baik dari jemaat Korintus. Ya. Tapi juga bukan perpecahan ini bukan juga akibat perbedaan teologis atau doktrinal, bukan juga. Ya. Yang paling besar itu adalah, yang sangat merusak dari gereja Korintus adalah pengkultusan individu-individu pemimpin atau personality cult. Jemaat tercerai-berai dalam golongan-golongan, dalam label-label yang berbeda, dalam label-label figur tertentu. Mereka sebut, aku golongan Paulus,
aku golongan Apolos, aku Kefas dan Kristus. Itu yang terjadi. Paulus menekankan bahwa perpecahan di Korintus terjadi karena mereka telah mengalihkan fokus perhatian mereka dari Kristus kepada pemimpin manusia yang mencari penyembahan pribadi, self-glorification. Nah, saya berdoa gereja lokal di tempat ini tidak terjadi seperti itu. Nama Yesus harus lebih tinggi dari nama rock. Nama Yesus harus lebih mulia dari semua figur yang bisa disebut di dalam jajaran rock. Harus. Kalau enggak, gereja ini akan tercerai. Aku ini golongan ini, aku golongan ini, aku golongan ini. Itu terjadi jemaat Korintus. Dan bisa terjadi juga di jemaat di tempat ini. Ya. Dan bukan cuma itu. Waktu saya baca, saya coba mengerti hatinya Paulus. Karena mereka mulai mengultuskan individu-individu tertentu. Paulus mulai ditentang. Paulus mulai dibanding-bandingkan. Wah, Paulus ini gak ada sukses-suksesnya. Ngomongannya itu belibet. Pinternya cuma di surat. Beraninya cuma di surat. Tapi kalau ketemu bertatap muka, ora wani. Gak wani blas. Apa bahasanya, bahasa Surabaya? Gici ya. Goci ya. Iya. Goci itu kan mall. Oh ya, sorry, mulai dah. Ya. Enggak berani, coba lihat list hidupnya. Sengsara, bukankah pemimpin itu harus berhasil, harus sukses, penuh urapan, tidak pernah menderita. Ini Paulus kok isinya menderita, kelaparan, terombang-ambing di laut, dilemparin batu, disiksa, dianeh. Kok enggak ada sukses-suksesnya sih? Listnya ini loh, tidak membuat dia berpenampilan sebagai pemimpin. Nih coba contohnya pemimpin-pemimpin yang baru kita kenal ini. Wow, luar biasa, karismatik, sukses, punya kompetensi yang hebat, pintar ngomong, orator yang hebat, pengkhotbah yang hebat, pengajar yang hebat. Belum lagi plus punya pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Mereka lihat ini, lihat itu, mendengar ini, mendengar itu, dapat mimpi ini, dapat mimpi itu. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Dan Paulus dibandingkan. Padahal Paulus adalah bapak rohani mereka. Nanti di surat yang pertama Paulus ngomong seperti itu kan. Kamu boleh punya banyak pengajar, tapi akulah bapamu di dalam Kristus. Ya. Narasi budaya Korintus itu seperti itu. Kenapa? Karena budaya setempat, budaya waktu itu ya menggambarkan, menceritakan bahwa setiap orang yang mempunyai status ekonomi yang tinggi, yang statusnya lebih tinggi, itu pasti dihormati orang. Pasti disegani oleh orang. Dan pada waktu itu orang-orang berlomba untuk mencari bahwa aku harus punya status lebih tinggi. Supaya aku lebih glowing, ya, glow up. Supaya aku lebih bersinar. Salah satu caranya adalah mereka punya budaya gini, namanya hubungan sosial, pola hubungan sosial yang namanya patron klien. Ya, itu budaya masyarakat Romawi, yaitu hubungan timbal balik antara pihak yang lebih tinggi secara hierarki, ini yang disebut patron, dengan pihak yang lebih rendah, klien. Ya, ini yang membuat semua orang berlomba-lomba mendapatkan status yang lebih tinggi. Nah, pihak patron ini yang lebih tinggi memberikan perlindungan, pinjaman uang, ya. Dan sebagai pihak yang klien yang menerima perlindungan dan menerima uang yang lebih rendah tentunya, sebagai orang yang harus memberikan kontribusi kebalikannya sebagai balasan. Ya, pihak klien akan memberikan segala macam usaha apapun itu untuk mensupport patronnya masing-masing. Itu yang terjadi. Nah, maka dari itu jemaat Korintus itu mencari guru-guru yang tenar. Guru-guru yang kalau bicara itu hebat, punya karunia-karunia rohani yang hebat, track recordnya yang hebat. Untuk meningkatkan apa? Mereka punya jemaat. Mereka punya status jemaat. Bukan cuma secara komunal tapi juga secara pribadi. Wah, kamu tahu enggak di tempatku ada guru hebat. Wih, kok bisa? Iya, merasa terangkat. Bukankah itu juga masalah gereja akhir-akhir ini? Begitu ada yang hype, ya diundang aja tuh supaya kita punya traffic itu di internet naik. Betul ya? Ya, enggak tahu ada kasus, mau ada kasus, yang penting hype, naik aja. Ya. Yang penting gereja kita rame. Karena ada orang ini. Itu yang terjadi. Mirip 11-12.
Ya kan, tadi disebut 12 ya. Dengan siapa kita terkoneksi itu sangat penting buat kita. Wah, kita terkoneksi dengan ini, dengan hamba Tuhan ini. Enggak salah. Supaya itu menjadi pusat untuk menaikkan harga diri kita. Ya, itu menjadi salah. Menaikkan tingkat keglowingan kita, itu menjadi salah. Dunia ngajarin, kamu adalah dengan siapa kamu menghubungkan diri. Tetapi Injil berkata, kamu adalah siapa yang menghubungkan dirinya dengan kamu. Yaitu Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Seharusnya itu cukup buat kita. Membuat kita berbangga. Tadi disebut ya, sudah disinggung juga sama Bapak Gembala. Berbangga. Karena Allah menghubungkan dirinya dengan kita. Bukan karena kita baik, karena kasih karunia. Itu yang terjadi. Ya, singkat cerita ada permusuhan, ada pertentangan, ada rasul-rasul super dan Paulus. Oke, bisa next. Saya biar konsentrasi aja ya, minta tolong. Ya, itu seperti ini gambar ya, the super apostles. Ya. Itu gambarannya, Royal. Jadi saya sangat memahami hatinya Paulus, karena hatinya Paulus. Saya memahami, saya mau coba memahami, karena saya seorang gembala juga. Ya, bayangin juga ada kelompok yang seperti ini dan ngomongin, alah, pelayanan naik bis men. Kapan kita punya traffic RGCC ini naik? Kalau gembalanya itu naik bis. Contoh ya, untung saya sudah mengenal Injil dan Injil mengubah hati saya. Kalau enggak, saya coba memahami. Sewaktu merenungkan ini, 2 kali saya membawakan ayat ini. Dan memang berat yang disampaikan, yang dialami sama Paulus. Karena dia dibandingkan. Ya, seperti itu. Ada yang suka dibanding-bandingkan? Suami-suami? Istri-istri? Gak ada. Paulus dibandingkan. Paulus menyebut apa tentang rasul-rasul ini? Kalau saudara baca nanti di pasal 11, pasal 12, pasal 13. Jadi pasal 11, 12, 13 itu final stage. Kalau di game itu sudah ngelawan rajanya. Ya, rajanya paling terakhir. Siapa? Rasul-rasul super ini. Jadi Paulus menyebutnya rasul-rasul yang luar biasa. Saudara bisa baca tuh nanti ya di pasal 11, pasal 12. Ya. Disebut juga rasul-rasul yang tiada taranya. Wah, ya disindir-sindir sama Paulus ya. Rasul-rasul yang luar biasa. Ya. Itu yang terjadi. Paulus tidak dianggap glowing, tidak dianggap glowing bagi jemaat Korintus dibandingkan dengan para rasul super ini. Yang saya mau sampaikan adalah melalui teks firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana Paulus menjawab gerakan jemaat yang melawan otoritas kerasulannya. Karena lebih terpesona dengan boastingan, ya, kemegahan dari super apostol ini. Haruskah warga kerajaan atau royal family di tempat ini ngeboasting, bermegah? Bagaimana seharusnya warga kerajaan harusnya bermegah? Itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua di tempat ini. Paling enggak ada 2 yang saya mau sampaikan. Mengapa kita lebih suka bermegah atas diri kita dan bagaimana seharusnya kita bermegah. Ya, itu 2 poin yang harus kita renungkan hari ini. Pertanyaannya itu sebenarnya bukan bolehkah kita bermegah. Tetapi pertanyaan yang benar adalah bagaimana seharusnya kita bermegah. Atau dengan apa atau dengan siapa yang membuat kita itu bermegah. Tahukah kita semua bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bermegah? Next. Bisa next? Saya. Ya ini kan perintah untuk bermegah. Terus saya lihat harus di sini, sorry. Ya, perintah untuk bermegah. Yeremia 9 ayat 23, 24. Saudara bisa baca sendiri di situ, saya tidak akan baca. Dikatakan bermegah, tetapi siapa yang mau bermegah? Yang mau boasting, ya, mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran dirimu. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Boleh gak bermegah? Boleh. Ya, Alkitab mencatat Tuhan yang suruh. Allah mau kita bermegah di dalam Dia. Allah mau kita bermegah karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ingat misi dari gereja lokal di tempat ini, misinya rock apa? Exalting the Lord.
Itu artinya saudara bermegah di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan. Namun karena dosa, manusia lebih memilih menggantikan kemuliaan Allah dengan yang lain. Roma itu ya, di pelajaran basic Christianity kalian pasti ada tuh ya. Manusia telah menggantikan kemuliaan Allah dengan yang lain. Exchange, mengganti, menukar. Mazmur juga mencatat mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Seharusnya kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, tapi karena dosa, sederhananya kita memuliakan yang bukan Tuhan. Kita ngeboasting yang bukan Tuhan. Tadi sudah disebutin juga oleh pemimpin pujian ya kan. Kita berbangga dengan hal-hal yang lain. Nah, narasi dunia, saya mau memahami dulu. Saya mau kasih pemahaman dulu buat kita semuanya. Narasi dunia, budaya dunia, sistem dunia mengajarkan kita untuk menjadi pandai. Saya bukan ngomongin kita harus bodoh, bukan. Itu bagus semua, itu baik. Ngajarin kita berpengaruh, sukses, kaya. Bahkan tadi sudah disinggung, berani. Ya. Mereka berkata senjatamu yang terpenting adalah kelebihanmu. Sistem nilai ini tanpa sadar juga mulai memuridkan gereja. Mulai merasuki gereja. Oleh karena itu nggak jarang kita dengar kayak gini, kalimat kayak gini. Kamu harus menjadi orang yang hebat. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan bisa pakai kamu dengan heran. Ini bahasa kuno sekali ya, dengan heran. Itu bahasa kuno ya. Dengan heran. Nah pertanyaannya adalah, apakah Allah memakai kita dengan heran? Atau malah Allah lah yang terheran-heran dengan kita. Ya. Sepanjang perjanjian lama dan baru, kalau Royal semua mempelajarinya, ada sebuah pola yang sangat kuat dan tegas. Allah bekerja dengan ajaib. Justru melalui orang-orang yang lemah, orang-orang yang penakut, orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak lengkap, tidak penuh, tidak fulfill. Justru itulah kandidat Allah memperlengkapi orang-orang itu, diperlengkapi untuk ngeboasting bahwa aku punya Allah yang besar. Saudara baca sendirilah, saya tidak usah bacain. Ya kan? Ya baca sedikit lah. Memanggil Tuhan bukan memanggil orang-orang yang kuat, tetapi menguatkan orang-orang yang dipanggilnya. Kalau saudara merasa kuat, saudara bukan targetnya Tuhan. Kalau saudara, aku wani, arek Surabaya wani. Justru keberanian datang muncul dari ketakutan saudara. Tadi sudah disinggung kan, takut, lututnya gemetar. Justru kuasa Tuhan datang. Justru keberanian Tuhan datang. Betul? Siapa saudara di hadapan Tuhan? Kita pikir Allah memakai kita melalui kelebihan, kekuatan kita. Tapi justru di Alkitab tidak. Allah memakai kita justru melalui kelemahan kita. Ini yang sulit kita akui. Alasannya hanya satu. Agar tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Iki pelayananku. Kalau tidak ada aku, tidak bisa pelayanan di sini jalan. Misi ini tidak ada aku, tidak jalan misinya. Ini keuangan di sini kalau nggak ada aku, nggak jalan. Justru Allah memakai orang-orang yang tidak berdaya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Coba renungin dulu. Yang pertama, mengapa kita lebih suka bermegah atas diri kita? Karena merasa hal itu berguna. Karena merasa hal itu bermanfaat, memberi keuntungan bagi kita. Paulus berkata di ayat pertama, aku harus bermegah. Sebenarnya dia menyindir. Loh kalau cuma kayak gitu, aku ya iso. Aku bisa men. Rasul-rasul super, dengar aku bisa. Aku punya pengalaman rohani yang spektakuler. Aku hari ini mau bermegah. Sekalipun buat aku itu tidak ada artinya. Unfaida, itu anak gaul, unfaida. Ya, nggak profitable. Ya, nggak membawa keuntungan apa-apa. Tapi karena demi menyelamatkan jemaat Korintus, supaya mereka tidak berpaling dari Kristus dan berpaling kepadamu rasul-rasul palsu, aku mau bicara juga. Aku mau bermegah. Aku mau bermegah, meskipun itu tidak membawa keuntungan apa-apa buat aku. Tapi bagi rasul-rasul palsu itu membawa keuntungan bagi dirinya sendiri.
Bagaimana dengan kita? Kenapa kita suka bermegah atas diri kita? Karena membawa untung. Apa keuntungannya? Pertama, identitas. Bermegah itu berhubungan dengan citra diri. Siapa, seperti apa yang ingin kita, seperti apa diri kita mau ditampilkan. Itu identitas. Nah, tahukah kita bahwa obsesi terbesar dalam sejarah manusia adalah identitas. Kita selalu berusaha mencari tahu siapa diri kita dan narasi budayanya adalah kayak gini. Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dan menentukan siapa diri kita. Lalu kita menyatakannya keluar, menegaskannya keluar. Dan kita tidak boleh peduli dengan omongan orang. Yang penting kamu lihat ke hatimu, deklarasikan ke dunia, dan jangan peduli sama orang. Gen Z itu seperti itu sekarang. Milenial seperti itu juga, Gen Z khususnya. Narasi tersebut tidak mungkin terjadi. Cuma lihat ke dalam, nyatakan gak peduli sama orang lain. Enggak bisa terjadi. Kenapa seperti itu? Karena kita ini makhluk sosial. Dan kita tidak akan pernah memiliki identitas hanya dengan mendeklarasikan sesuatu dari dalam hati kita. Gak bisa. Kalau kita mau lihat identitas kita itu aman, yang harus kita lakukan sebenarnya kayak gini. Dunia ngajarin kayak gini. Untuk mendapatkan identitas yang aman, caranya adalah bahwa kita harus mendapatkan afirmasi, penghormatan dari orang-orang yang kita kagumi. Jadi saudara, tidak cukup untuk mendeklarasikan, mencari dalam hati apa sih keinginanku, terus deklarasikan, terus tidak peduli sama orang. Enggak. Yang saudara cari sebenarnya afirmasi dari orang. Validasi dari orang. Legitimasi dari orang. Khususnya orang yang Anda hormati, orang tua Anda, bapak rohani saudara, ya kan? Kalau dipuji kayaknya senang kan? Ya, nah, seperti itu. Jadi ada sebuah kebutuhan untuk kita divalidasi, diafirmasi, dilegitimasi. Nah, rasul-rasul palsu itu mencari hal yang seperti itu. Juga kebalikannya, kita juga perlu mencari afirmasi, legitimasi, validasi dari orang-orang yang menganggap remeh kita. Oh, tak buktikan. Aku tidak seperti yang kamu omongkan, betul ya? Saudara kalau lihat TikTok itu, ada cerita-cerita orang yang ngenes, yang miskin, ternyata dia bos, ditunjukin. Dan kekristenan bukan kayak gitu, biasanya tuh film-film pendek dari China gitu ya. Pernah lihat ya di TikTok itu, wah ternyata dia miskin, pura-pura miskin, tapi ternyata dia bos. Begitu nanti dia menunjukkan diri, woi aku bos, aku luar biasa, aku punya kemampuan. Kekristenan tidak seperti itu. Itu bukan gambaran kekristenan. Yesus jadi lemah gitu, terus nanti, aku raja, aku berkuasa. Itu bukan kekristenan, itu dunia. Nah, saudara mau coba punya dendam di hati saudara karena saudara diremehkan. Dulu saya seperti itu. Berhala saya adalah penerimaan. Supaya pemimpin-pemimpin gereja lokal di tempat ini melihat kepada saya. Dulu saya seperti itu. Maka saya akan melakukan pelayanan ini. Saya akan bikin ini. Yang lain daripada yang lain. Yang out of the box. Bahkan tidak ada boxnya. Ya, boxnya juga out sekalipun. Ya, bukan kali itu luar biasa. Tapi saya cek ke hati saya. Injil menerobosi hati saya. Hei, kamu butuh penerimaan. Saya berubah. Itu yang terjadi. Identitas tidak bisa muncul sendiri. Perlu afirmasi dari luar, validasi dari Tuhan. Itu yang terjadi. Saya kasih contoh. Kita senang kan disebut Bapak Rohani. Bahkan kita anak-anak rohani juga senang. Ya, kalau punya Bapak Rohani yang hebat. Ini aku ya, apalagi Pastor Graham. Kita senang. Itulah membuat akhirnya bapak-bapak pelayan-pelayan Tuhan atau pemimpin-pemimpin, kalau mau diakui, aku harus punya banyak rohani. Jadi semua diakui sebagai anak, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Atau yang mencari bapak-bapak rohani, dia cari semua orang yang terkenal untuk dijadikan bapak rohani. Iya kan? Padahal 1 Korintus 4 ayat 15 ngajarin seperti ini. Tadi saya sudah sempat mention. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah dalam Kristus Yesus. Jelas ya pribadinya Paulus. Akulah Bapa di dalam Kristus. Yang kedua, telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Di dalam Kristus dan Injil. Nah bapak-bapak rohani sekarang itu memberitakan Kristus dan Injil enggak. Terus maunya diakui sebagai Bapak. Terus kita juga cari bapak-bapak rohani yang tidak memberitakan Injil, tidak hidup dalam Kristus, kita ini Bapakku, ini dadiku ini. Karena demi afirmasi,
Demi identitas, jati diri di dalam diri kita. Mari kita refleksikan hati kita. Seringkali kita membangun hidup kita berdasarkan diri kita yang bersinar. Ya, kita yang terlihat, the shiny you. Karena kita berharap afirmasi, validasi, legitimasi dari manusia. Padahal kita yang sebenarnya sangat berbeda. Kita rapuh, kita lemah, kita penakut, kita ragu-ragu, kita tidak setia. Yang ditampilin kita setia, kita berani, kita tidak rapuh. Berapa waktu yang lalu adik saya kan ngomong, saya tidak malu untuk saya terlihat rapuh. Ya. I don't need, katanya Sam Alberry, I don't need to look good so Jesus can look good. I need to be honest about my colossal spiritual need so dia can look all sufficient. Itu yang kita butuhkan. Kita tidak perlu topeng kudus. Kita perlu hati yang kudus. Hati yang sudah dirubah. Kita tidak perlu jadi bukan berarti kita ugal-ugalan ya, wes gak apa-apa, wes ele-elean, wes. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita mau jujur. Seringkali kan kita menunjukkan the shiny you. Bukan the real you. Tapi seharusnya kita menunjukkan the true you. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Itu gereja harusnya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengkalibrasi hati kita. Kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus baik, terlihat baik. Kita hanya perlu terlihat hancur, rapuh. Supaya seluruh kecukupan Kristus semakin nampak di dalam diri kita. Bukan kecukupan kita, bukan kepandaian kita. Kalibrasi hati kita harus kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Berbeda dengan semua narasi dunia. Yesus menyatakan dirinya bukan untuk mendapatkan afirmasi. Dia mati di kayu salib bukan supaya saudara lebih taat kepada dia. Coba renungin baik-baik. Ya. Bukan untuk mendapatkan validasi dari Bapak Ibu Saudara, royal semua di tempat ini. Bukan untuk mendapatkan legitimasi dari kita. Demi identitasnya sebagai Tuhan, gak ada. Makanya kita tidak akan pernah menemukan Tuhan berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Gak ada, itu bukan kekristenan. Tuhan gak pernah butuh afirmasi, validasi, legitimasi dari kita. Dia Tuhan dari sononya. Apa yang Yesus lakukan buat kita? Tuhan Yesus cuma berkata, aku pribadi yang terhebat di seluruh dunia. Tidak ada yang seperti aku. Yang berhak mendapatkan afirmasi, validasi, legitimasi. Namun aku berkata kepadamu hari ini, aku mencintaimu secara pribadi dan kekal. Dan aku sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Aku bukan pendiri agama moral yang sudah mati. Dan setelah itu kamu hanya terhubung dengan aturan-aturan untuk kamu taat. Enggak. Aku adalah Tuhan yang berpribadi dan mau membangun hubungan yang sangat pribadi dengan kita. Itu Tuhan yang berhak mendapat validasi dari kita loh. Bisa ngomong seperti itu dan dia buktikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu tentang identitas. Yang kedua itu tentang tokoh utama. Obsesi identitas selalu diikuti sebuah narasi untuk diwujudkan. Ada kisah hidup kita yang kita dambakan dan kita ingin wujudkan. Nah, dunia ini mengajarkan kayak gini. Performamu itu menentukan siapa identitasmu. Dan identitasmu menentukan bagaimana cerita kisahmu. Jadi dimulai dari behavior dulu, baru kamu punya identitas, baru kamu punya cerita. Tergantung nanti ceritanya seperti apa. Kalau identitasmu baik, ya tergantung dari behaviormu, tergantung dari performamu. Kalau performamu bagus, maka identitasmu bagus, ceritamu akan bagus. Tapi kalau identitasmu jelek, performamu jelek, identitasmu jelek, ceritamu jelek. Ya. Ada yang melihat identitas mereka dari ras. Next. Profesi. Ya. Intelektualitas, seksualitas, gender. Ya aku sudah terlahir, aku sudah mengambil keputusan transgender hari ini. Aku gay, aku lesbi. Dan inilah ceritaku. Inilah identitasku. Dan aku membuat cerita seturut apa yang aku rasakan hari ini. Itu yang terjadi sama dunia. Aku mungkin survivor, cancer. Ya aku gini, aku terima ini. Dan inilah jati diriku. Dan aku mau mencoba cerita yang seperti apa yang aku percaya. Apa lagi?
Oh, aku seorang gembala, pengkhotbah. Aku harus menunjukkan behavior sebagai gembala yang baik, pengkhotbah yang luar biasa, dan itulah identitasku. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, maka identitasku akan hancur, maka ceritaku juga akan hancur. Itu yang diajarin sama dunia. Tetapi Alkitab berbeda. Alkitab dimulai dengan gospel story. Lanjut. Gospel story. Itulah cerita yang membentuk identitas kita seharusnya. Dari identitas itulah kita punya perilaku kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah mempengaruhi. Jadi cerita apa yang saudara percayai? Cerita besar apa yang saudara percayai? Atau saudara kebalik, masih dari behavior untuk mendapatkan identitas. Aku anak broken home, ya itulah identitasku. Aku seorang pencuri, ya itulah identitasku sekarang. Aku seorang yang mabuk-mabukan, ya itulah identitasku. Dan ceritaku memang seperti inilah, ya terimalah. Tapi Alkitab berbeda. Dia mulai dengan ini. Next, saya mau tunjukin yang lainnya. Next. Merasa familiar dengan lambang-lambang di situ? Lihat sticknya, TPS-nya. Ya. Ini kayaknya pernah lihat ini ya. Ini cerita kita. Saudara tidak akan pernah bisa sampai ke new creation kalau tidak ada redemption di situ. Dan saya adaptasi dengan kingdom ya. Di creation, we had it all. Kita punya semua. Hilang semua. Tapi Yesus melakukannya. Seharusnya ini yang kita hidupi. Cerita ini yang kita hidupi. Apakah kita lelah dan letih lesu menjaga performa kita, behavior kita, demi mewujudkan cerita kita? Kita bukan menjadi tokoh utama dari kisah kita. Tapi Kristus yang menjadi tokoh utama dari ceritanya, di mana kitalah yang terhisap di dalamnya. Siapa penulis cerita kita? Kita sendiri? Saudara akan lelah dan letih. Mereka yang Godfidence, next. Mereka yang Godfidence adalah mereka yang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi melibatkan diri mereka di dalam history, dalam ceritanya. Siapa kita? Aku melibatkan engkau Tuhan ke bisnisku. Tuhan diajak-ajak. Kita yang jadi pusat. Nah itu kan beberapa minggu yang lalu juga disampaikan sama Hizkia ya, Pastor Hizkia kan. Kita jadi pusatnya. Aku melibatkan kau dalam bisnisku Tuhan. Aku melibatkan kau dalam pelayanan Tuhan. Hei, siapa Anda? Kitalah yang harus melibatkan diri kita kepada ceritanya. His story. Dulu saya salah, saya ngajarin anak, be history maker. Jadilah pembuat sejarah. Siapa tokohnya? Ya kamu. No, hari ini kita sadar. Mereka yang Godfidence adalah mereka yang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berhenti dan libatkan dirimu di dalam ceritanya. Masalahnya kita ngerti enggak ceritanya? Itu yang harus kita pelajari. Kristus membawa kita masuk ke dalam ceritanya melalui inkarnasi. Kematian, kebangkitan, kenaikannya. Dan pada puncaknya, Kristus akan kembali memulihkan Yerusalem yang baru, langit bumi yang baru. Kristus masuk ke dalam waktu kita yang fana ini. Dengan menjadi serupa dengan manusia yang fana untuk menebus kita dari kefanaan dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu yang terjadi. Bagaimana sih seharusnya kita bermegah? Gimana caranya? Saya tinggal sedikit waktunya. Yang jelas itu bukan yang disampaikan Paulus, itu bukan self pity, mengasihani diri sendiri, bukan. Juga bukan kenaikan tingkat, yang sabar yo, nanti setelah ini kamu akan mendapat kuasa, sabar. Kamu akan dapat promosi, kamu akan mendapatkan pembalikan keadaan, sabar. Jadi begitu saudara mendapat pembalikan keadaan, itu karena aku kemarin sabar dalam kelemahan. Makanya sekarang aku dapat kuasa Tuhan. Pakai ketawa lagi kan? Bukan juga tentang cari-cari penderitaan. Ya semacam asketisme ya. Cari-cari semakin menderita, semakin rendah hati, semakin Tuhan bekerja. Bukan juga. Yang mau disampaikan Paulus itu seperti yang didoakan di dalam Filipi 2 ayat 10-11.
Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini bukan tentang kita menambahkan Kristus dalam kehidupan kita supaya lebih percaya diri, tetapi ini tentang ketidakberdayaan kita dan menyadari bahwa Tuhan sumber satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita. If you add anything to Jesus as a requirement for being happy, that's your real king. Yesus tidak perlu ditambah-tambahin apa lagi. Sering nyanyi tapi kita tidak sadar, Christ is enough. Tapi ternyata tidak cukup Yesus, kita butuh yang lain supaya kita glow up. Saya ada waktu beberapa menit, tapi saya akan selesai ya. Bagaimana sebenarnya kita bermegah di dalam Tuhan itu? Prosesnya bagaimana terjadinya sih? C.S. Lewis ngomong kayak gini, saudara bisa baca ya. C.S. Lewis. Nah, saudara baca, bisa foto, saya tidak sempat nyampaikan. Jadi gini, orang bermegah, orang yang memuji, orang yang ngeboasting, ya, itu sebenarnya adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari apa yang dia puji itu. Misalnya istri dipuji, karena apa? Dia puas istrinya tampil cantik. Atau kalau saudara pemain sepak bola melihat grup kesayangannya main bagus, saudara puas kan? Saudara akan memuji setinggi langit, betul ya? Ngeboasting, bermegah, itu muncul dari hati yang puas. Yang benar-benar puas dengan apa yang saudara nikmati. Baik itu puisi, baik itu musik. Ciami musiknya ini. Ciami ini permainannya. Semua apapun itu. Di dunia entertain, di dunia kerja, saudara akan menikmati itu, saudara akan membesarkan, memuji. Bahkan saudara mengajak orang lain untuk apa? Memuji juga. Misalnya contoh ada makanan enak, murah di Surabaya. Saudara akan pasti, enak ini, bagus ini, murah lagi. Saudara akan cerita ke orang lain, betul ya? Karena hatinya itu puas. Saudara tidak akan pernah bisa ngeboasting, bermegah di dalam Tuhan kalau saudara tidak puas sama Tuhan. Tidak pernah. Kata John Piper yang sangat terkenal, saya ulang lagi. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah puas dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Ibrani 12 ayat 2. Tampilnya aja. Waktu saya baca ayat ini nangis. Apa yang menjadikan Yesus bahagia? Yesus punya semuanya. Ketika dia memikul salib. Dia rela katanya apa? Dikatakan itu. Karena dia terus memandang ke depan. Memandang kepada siapa? Kita. Karena Yesus akan berkumpul sama kita. Kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Siapa sukacita Yesus? Kita. Nah kok bisa kita meninggalkan Yesus sebagai sumber satu-satunya sukacita kita. Sedangkan Yesus waktu naik di atas salib. Dia ngomong, aku memandang ke depan. Suatu saat kita akan berkumpul bersama. Inilah yang aku lakukan. Karena kamu sumber sukacitaku. Seharusnya itu menjadi sumber sukacita kita. Saya undang pemain musik. Terakhir, pertanyaan aplikasi. Saya sudah selesai. Mari kita aplikasikan ini. Aplikasi hati. Next. Terakhir. Apakah kita masih mendasarkan identitas kita kepada afirmasi, validasi, dan legitimasi orang lain? Apakah kita masih merasa diri kita adalah tokoh utama dari cerita kita sendiri, dari kisah sendiri? Apakah Kristus itu benar-benar cukup buat kita? Atau kita perlu tambahan yang lain untuk membuat kita bahagia? Mari kita renungkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita mohon kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa mampu bermegah di dalam Dia. Bukan bermegah di dalam diri kita sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali lebih suka bermegah atas diri kami sendiri. Ketika penderitaan datang, ketika duri dalam daging datang, ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kami cenderung menyalahkan Engkau. Kami cenderung mencari hal-hal di luar Engkau untuk membuat kami bahagia.
Kami sulit sekali menyadari. Kadang-kadang Engkau mengizinkan duri dalam daging untuk membuat kami tidak bisa bermegah atas diri kami sendiri. Justru hal-hal yang tidak enak itulah yang membuat kami sadar bahwa kami butuh Engkau. Paulus menceritakan, aku lebih mau menderita, mengalami kelemahan, supaya aku kuat, supaya kuasa Tuhan sempurna. 3 kali Paulus berdoa, sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa 3 kali. Tapi doanya tidak dijawab. Cukuplah kasih karunia. Kasih karuniaku atasmu. Justru di dalam kelemahan mula, kuasaku sempurna. Makasih Tuhan buat firman-Mu hari ini dari penjabaran hamba-Mu yang terbatas, waktu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan. Biarlah kami bermegah bukan atas diri kami sendiri, tetapi atas Engkau. Biarlah kecukupan Kristus menjadi kecukupan kami di semua musim kehidupan kami Tuhan. Baik itu kami dipromosikan, baik itu kami di tempat yang rendah. Kami selalu merasa cukup karena Kristus cukup bagi kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ko David untuk kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi setiap kita. Dan apa yang Ia lakukan adalah cukup buat kita semuanya. Biarlah kita menjadi puas dengan apa yang telah Ia lakukan buat kehidupan kita. Gak ada satupun yang bisa menambahi kepuasan kita. Gak ada satupun yang dunia ini bisa berikan untuk menambahkan kepuasan kita. Gak ada satupun yang bisa kita cari untuk bisa memuaskan kita. Selain apa yang telah Kristus lakukan. Karena Ia telah bayar semuanya di atas kayu salib. Segala penderitaan kita, segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala ambisi kita dibayar lunas di sini. Yuk kita lakukan perjamuan kudus ini dengan pengertian ini. Bahwa kepuasan kita satu-satunya adalah di dalam Kristus saja. Biarlah kita satu-satunya yang sanggup memuaskan kita tidak mencari yang lain. Sanggup memuaskan kita adalah ada di semuanya di dalam apa yang telah Ia berikan. Apa yang Kristus telah berikan dalam kita. Mari kita angkat roti tangan kita, kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Karena kita menghormati apa yang Kristus telah lakukan bagi kita semuanya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya. Kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata bahwa ini adalah tubuhku yang diberikan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Pada siang hari ini kita memperingati Kristus sekali lagi. Bahwa apa yang telah Ia lakukan, setiap apa yang kita impikan, setiap apa yang kita desire, telah Dia bayar lunas semuanya. Menjadi peringatan akan Dia bahwa Ia yang mencukupkan semuanya. Bahwa tidak ada satupun ketidakmampuan kita. Ia mampukan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dosa kita sudah diampuni, setiap pelanggaran kita sudah disucikannya. Kita tidak akan hidup lagi menjadi seteru salib Kristus, tetapi kita hidup hanya bagi kemuliaan namanya. Yang kita kejar, yang kita ambisikan hanyalah
kemuliaan dia terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus sendiri. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Apa yang telah Kau berikan bagi kami sungguh sangat berharga. Dan tidak ada yang bisa gantikan itu semua dalam kehidupan kami. Biar yang jadi semangat kami hanya Engkau sendiri. Yang menjadi impian dan tujuan kami adalah Engkau sendiri. Bukan apa yang kata dunia. Bukan apa yang dunia cari. Bukan apa yang dunia ini, nilai yang dunia ini berikan. Tetapi Engkau sendiri yang memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Dan biarlah sebab kebenaran firman ini Tuhan, Kau tabur dalam hati kami semuanya. Menjadi benih yang bertumbuh subur. Yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya, kami taruh iman kami, pengharapan kami di dalam satu nama Yesus Kristus Allah yang besar. Mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum saudara pulang semuanya, karena hari ini adalah International Father's Day. Saya rasa gak salah ya kalau saya berdoa untuk kita semuanya. Bahkan saya merindukan akan ada muncul bapak-bapak di tempat ini. Bapak-bapak yang secure dengan hatinya sendiri. Bapak-bapak yang gak gampang dikoyahkan. Sebab Kau tahu bapak-bapak Engkau adalah pilar. Sebab Engkau tahu bapak-bapak di tempat ini Engkau adalah pemimpin. Gimana kamu bisa memimpin keluargamu if you not secure about yourself. Kalau kamu gak gampang orang ngomong ini tentang dirimu, kau menjadi minder, engkau menjadi malu, engkau menjadi marah, engkau menjadi tersinggung. Bagaimana kau bisa memimpin keluargamu untuk bisa menerima, mengenal Tuhan yang hidup? Yuk, bapak-bapak, angkat tangannya. Saya mau berdoa buat kalian semuanya. Tuhan, Kau melihat bapak-bapak di tempat ini. Aku percaya Tuhan, setiap mereka Tuhan ada dalam rencana-Mu. Taruh rasa aman mereka di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka mencari rasa aman itu tidak dari luar. Mereka mencari rasa aman itu hanya di dalam Engkau saja. Kristus yang bertahta di dalam hati mereka. Kekuatan mereka hanya di dalam Engkau. Dan aku percaya Tuhan, apa yang mereka hari ini buat untuk Engkau. Keteladanan mereka di dalam Engkau. Saat mereka bertahan di dalam penderitaan, mungkin ada Kau izinkan masuk dalam lembah, Kau izinkan masuk di dalam hal masa-masa yang gak enak. Tetapi keteladanan mereka di dalam Engkau, ketika mereka mencari Engkau, senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Anak-anaknya akan melihat, keluarganya akan melihat, Tuhan istrinya akan melihat, anak-anak yang melihat. Dan mereka akan bawa semua orang untuk menyembah Kristus Yesus sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Hamba melepaskan berkat untuk bapak-bapak tempat ini Tuhan. They are the pillars, they are the fathers, they are the source ya Tuhan. Jadikan mereka Tuhan sumber-sumber yang baik. Sebab sumber di atas segala sumber yang memimpin kehidupan mereka adalah Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Angkat tangan kita semuanya, kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan terima berkatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah warga kerajaan, terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya, turun memberkati engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan yang siang hari kita terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Amin. God bless you all. Happy Sunday and see you next week.